Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Lekatama, selaku host di Biar Farm Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dan di sebelah kanan saya ada kakak cantik. Beliau ketua OSIS di SMA 1 Sungai Penuh dan saat ini masih menjabat ya? Masih menjabat. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu sama teman-teman Biar Farm Podcast yang ada di sini. Nama kakak siapa, terus kesibukannya apa aja nih? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Amanda, biasa dipanggil Diva. Saya merupakan Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Sungai Penuh periode 2023-2024. Sekarang kesibukan saya ya organisasi tentunya, belajar, main sama teman-teman pastinya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang hal-hal yang positif di luar mungkin ikut. Karena saya suka olahraga, saya biasanya suka bersepeda, kesibukan saya. Kalau lagi di waktu-waktu yang free ya, ada waktu-waktu luang, saya meluangkan waktu saya untuk olahraga. Olahraga ya? Iya. Olahraga yang pertama itu yang paling favorit sepeda? Iya, bersepeda. Oke, selain itu ada nggak? Biasanya main sama teman-teman kelas itu ada badminton atau futsal biasanya. Suka main futsal? Iya, suka. Serius? Iya, serius. Cewek loh, biasanya kan jarang tuh cewek main futsal gitu kan. Tapi suka? Suka. Hobi? Suka. Hobi. Kalau masalah bola-bola kayak gitu, emang suka aja. Oke, menarik. Nah, Abang mau nanya nih, kenapa kakak Diva, panggilnya kakak ya, biar kelihatan Iya. lebih muda gitu kan. Kenapa Siap. kakak Diva ingin ikut organisasi OSIS? Kalau ditanya kenapa mau atau kenapa memilih OSIS ya? Tapi sebelumnya Bang mau nanya dulu, asalnya dari mana dulu? Asal Diva nih sebenarnya dari Muara Bulian, Batanghari. Oke. Dari SMP, Diva dari SD sampai SMP di sana. Pas SMA baru Bukan dari Kerinci. lahir di sini. Oke. Lahir di sini karena kedua orang tua orang sini. Oke. Cuma umur 4 atau 5 tahun pindah ke Muara Bulian. Oke, kenapa harus memilih di Kerinci? Itu Padahal kan di sana banyak di mana tadi? Bulian ya? Iya. Di Bulian tuh banyak SMA favorit, dan kenapa harus memilih SMA Negeri 1 gitu? Apa penasaran nih? Kenapa memilih SMA 1? Yang pertama itu karena itu yang dirodoi sama kedua orang tua. Oh, jadi Kedua orang ada arahan dari orang tua untuk bisa sekolah di SMA 1. Ya. Dan karena pas itu juga kebetulan pas Diva mau masuk SMA itu kakak nikah sama orang Kerinci gitu. Jadi itu memperkuat yang mama papa mau sekolahin Diva di sini. Jadi karena ada kakak, jadi biarin Diva sekolah di sini dulu. Oke. Lebih tepatnya biar kan jauh dari orang tua nih sekarang, jadi biar lebih mandiri lah istilahnya gitu. Oh, diarahkan ke orang tua agar kakak Diva itu bisa mandiri. Iya. Jadi pas kuliah nggak kaget lagi gitu ya. Ya, bisa gitu. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Kenapa Kak Diva memilih organisasi OSIS gitu? Ikut kegiatan OSIS dari awal kan gak langsung jadi ketua kan? Gak plek langsung jadi ketua kan? Tapi lebih ke anggota dulu gitu kan? Kebetulan Diva emang dari kelas 10, jadi di kelas 10 Diva jadi ketua 1 bang. Oh, iya, di kelas 10 Diva udah menjabat sebagai ketua 1 OSIS. Oke. Nah, struktur organisasinya gimana tuh? Ketua umum, ketua 1, ketua 2. Kalau di tahun kemana ada ketua harian, cuma di tahun ini udah nggak ada lagi. Jadi batas ketua tuh sampai ketua 2. Kalau untuk di tahun yang periode yang baru nanti. Berarti dulu udah langsung jadi ketua ya? Iya, udah langsung jadi ketua 1. Menarik. Nah, kenapa tertarik? Karena memang dulu di SMP juga OSIS. Jadi kayak ngerasa memang skill basic ada di sana gitu. Dan suka. Ya. Karena suka berorganisasi, kenapa milih OSIS? Karena OSIS induk. Jadi bisa, kalau kita udah di OSIS tuh kita bisa aja masuk ke organisasi-organisasi lain. Kalau organisasi lain kan belum tentu lah bisa masuk OSIS karena
OSIS kan induk organisasinya gitu. Nah, oke, berarti OSIS ini adalah induk dari Ya, semua organisasi ya, yang ada di sekolah gitu ya. Ya. Jadi pas kelas 10 kemarin Diva tuh awalnya tuh cuma gimana ya? Gebut-gebut aja sebenarnya ngedaftarnya tuh Bang. Kan karena Diva nggak ada kawan ya, kayak kawan cuma di kelas aja nih, kan dari jauh nih. Otomatis tuh nggak kenal banyak orang, jadi daftar aja nih dulu kelas 10 kan. Kayak oke daftar, ya kita nggak tahu rezeki gimana ya Bang. Jadi pas itu ya beruntung mungkin dapat posisi jadi ketua 1. Oke. Akhirnya pas naik ke kelas 11 mencalonkan diri lagi dan alhamdulillahnya dipercaya lagi, diamanahkan lagi jadi ketua umum OSIS. Ya, menarik. Nah, banyak nih pertanyaan dari teman-teman juga kan, teman-teman biar podcast di sini kan. Bagaimana anak muda saat ini, menurut Bang juga ya? Ini pertanyaan dari Bang juga ya. Bagaimana anak muda saat ini bisa membagi waktu antara organisasi, belajar, main, dan keluarga gitu? Karena kan waktunya panjang tuh 24 jam gitu kan. Bisa coba dijelasin. Kalau dari Diva ya, yang Diva lakuin selama ini untuk membagi waktu antara belajar, organisasi, main, ataupun keluarga, yang pastinya yang pertama tuh disiplin waktu. Jadi apapun kita kerjakan lebih awal. Belajar, ada tugas-tugas, kita kerjakan lebih awal. Tidak menunda-nunda istilahnya, tidak menunda-nunda. Jadi kita punya banyak waktu untuk ngelakuin hal yang lain lah istilahnya. Kita juga bisa buat jadwal prioritas kita, yang mana yang bisa kita prioritaskan. Memang belajar jadi prioritas utama, kita dahulukan belajar terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya organisasi. Memang organisasi memang saat itu memang harus diprioritaskan terlebih dahulu, kita kerjakan dulu organisasi. Dan main sama teman-teman dan keluarga. Tentunya kalau kita disiplin waktu, kita tidak menunda-nunda, kita banyak waktu untuk main dan quality time sama yang lain. Oke. Jadi kita porsi aja loh ya. Misalkan dari 0 sampai 100 gitu kan. Iya. Nah, yang diprioritaskan itu apa dulu? Belajar. Belajar ya? Belajar. Oke. Belajar. Berapa persen? Kan ada 4 nih. Coba. Dari kita bagi dari 100% ya Bang. Ya. Dari 4 itu. Belajar 40%. Kalau nggak mungkin kalau belajar sama organisasi itu balance lah. Iya. Jadi kalau main sama quality time sama keluarga tuh ya kalau ada waktu luang aja gitu. Tapi ada juga nih, ini menurut Abang ya, Iya. menurut pendapat Abang yang sepenglihatan Abang juga ya. Kebanyakan ada beberapa, bukan kebanyakan, tapi ada beberapa orang yang beranggapan, oh kita itu harus organisasi, tapi tidak mementingkan belajar, ada tuh. Ya ada pasti. Terus juga organisasi, belajar, terus ditunda main-mainnya gitu kan, ada. Nah, menurut tanggapan Diva seperti apa? Kalau anak organisasi bersama belajar ya, Ya. itu kalau menurut Diva kita harus ngebalance semuanya antara belajar atau organisasi. Belajar penting, organisasi juga penting karena tanggung jawab kita di sini sama-sama tanggung jawab dan tugas kita. Jadi kita nggak bisa menduakan salah satu atau harus menomorduakan atau kita menomorduakan organisasi atau menomorduakan belajar. Jadi harus balance. Itu yang Diva bilang tadi. Kita tuh harus tahu prioritas kita saat itu. Kalau memang prioritas kita belajar gitu. Jadi nggak ada ya mungkin ya kebanyakan ya ada yang kayak gitu. Kadang fokus banget di organisasi jadinya belajarnya terbengkalai. Tapi ada juga yang anak organisasi fokus banget sama belajar akhirnya organisasinya terbengkalai. Memang harus balance biar nggak ada yang terbengkalai. Jadi seimbang antara keduanya. Oke. Sekarang Diva kelas berapa? Diva sekarang duduk di kelas 12 IPA 3. 12 IPA 3. Oke. Artinya bentar lagi mau milih ini ya? Iya. Mau milih kuliah. Iya, mau kuliah. Universitas apa gitu kan? Udah ada terpikirkan atau gimana? Kalau untuk secara spesifiknya belum pasti ya, masih memantapkan. Ada beberapa pilihan dan masih memantapkan di mana memang Diva berminatnya di mana gitu. Oke. Udah ada gambaran belum? Kalau gambarannya ya inginnya pastinya di luar di Jawa lah. Kalau untuk universitas.
Kalau untuk Oke. jurusan nih masih bimbang, masih ragu antara dua pilihan. Oke, balik lagi ke pertanyaan OSIS tadi ya. Abang mau nanya nih, selama ini Diva kan menjabat selaku ketua umum OSIS. Ya, ketua umum ya. Tadi kan Iya, ada tingkatannya ketua umum, ketua satu, ketua satu dan ketua ketua dua, harian. ketua dua. Ketua dua ya. Ya, Oke. Nah, em, masa jabatannya itu 1 tahun ya? iya 1 tahun. Apa aja yang dikerjakan? Kalau itu pastinya tuh ada program yang memang dari sekolah atau program yang OSIS atau program baru yang Oke, OSIS itu kita laksanakan. pisahkan. Kita bedah dulu nih, program dari sekolah apa? Kalau program dari sekolah tuh yang program wajib kayak class meeting. Kan itu Oke. program wajib memang setiap tahun tuh ada. Ya. Terus ada class meeting, ada mungkin kegiatan-kegiatan besar. Kalau kegiatan dari OSIS ini lebih kegiatan yang baru lah. Kalau di tahun Diva mungkin ada podcast ya, podcast Mansa yang mungkin nanti mau Keren tuh. dijalankan ya. Tapi itu baru direncanakan, maunya kan kemarin tuh mau visual ya sebenarnya, cuma karena terkendala dari alat-alatnya dan tempatnya kemarin tuh jadinya janjinya rencananya tuh mau melalui Spotify dulu. Oke, jadi podcastnya melalui Ya, ya Spotify ya. audio gitu lah Oke. dulu. Kalau di yang udah dilaksanain ya event-event dari awal itu ada hari guru, ada class meeting, ada MPLS, ada hari-hari berkolaborasi juga dengan Rohis, hari-hari yang berhubungan dengan hari-hari besar agama. Terus Ya. ada kemarin tuh ada OS2D, OS2D itu apa? Olimpiade Sains Masa Dedikasi. Nah, itu pesertanya dari seluruh SMP di kota maupun kabupaten. Goalsnya apa? Itu kan olimpiade nih, dia terdiri dari banyak mapel, mata pelajaran yang diambil dari bidangnya. Nah, itu kalau misalkan dapat juara, itu kan detik-detik mau itu udah Bang, mau apa? Mau pendaftaran, mau siswa baru. Nah, jadi kalau misalkan dapat juara 1, 2, atau 3 itu bisa piagamnya bisa langsung untuk pendaftaran ke SMA 1. Itu poinnya lebih besar gitu. Oh, Jadi oke. pertimbangan SMA untuk memasuki orang-orang yang Masuk menang ke ya SMA 1. jalur prestasi gitu ya. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak kegiatan-kegiatan selain dari itu? Ada Karena kita bedah tadi kan program kerja dari sekolah seperti ini, ya. terus program dari OSIS seperti ini. Terus ada setelah OS2D itu kan ada MPLS. MPLS, MPLS MPLS. masa pengenalan lingkungan sekolah untuk adik-adik baru dari kelas 10. Ya. Di sana memperkenalkan sekolah SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Pengisinya ada guru-guru dan ada kami tentunya yang jadi kakak-kakak pendamping dari setiap rombel. Itu ada kelas tapi pas MPLS itu namanya rombel gitu. Nah, Oke, setelah MPLS tuh kami ada LDK, Bang. LDK itu apa? Latihan dasar kepemimpinan. Itu Oke. kami 3 hari. Untuk tahun ini perdana LDK tuh 3 hari. Ada pra LDK dan hari puncaknya. Pra LDK-nya ada 2 hari dan puncaknya 1 hari. Puncaknya itu kami laksanain di DEJ. Dan alhamdulillahnya kemarin dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi. Oh, Bapak Al-Haris ya? Iya, Bapak Al-Haris. Terus apa respon dan tanggapan dari Bapak Gubernur kita, Pak Al-Haris? Bapak, alhamdulillahnya Bapak memuji kegiatan itu. Bapak terhibur lah dengan kegiatan itu dan bertanya-tanya kok bisa melaksanakan kegiatan inilah intinya gitu. Karena kan kalau kita lihat-lihat baru SMA 1 yang melaksanakan kegiatan LDK tuh langsung di DEJ. Convention Hall. Iya, DEJ Corps. Udah 2 tahun ya dari tahun kemarin. Cuma di tahun ini alhamdulillahnya langsung dihadiri sama Bapak Gubernur. Kemarin ada juga Pak Dandim yang hadir. Oke. Bapak Andi Irawan ya? Ya, Pak Andi Irawan. Pak Andi menghadiri untuk kegiatan apa? Beliau membuka sekaligus jadi pemateri. Materi di kegiatan LDK. LDK ini Iya. tadi ya. Oke. Nah, kan ada kegiatan LDK, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain. Iya. Respon dari siswanya seperti apa menurut pandangan dari Ketua OSIS? Baik itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang dari sini. Kalau untuk respon ya pastinya ada pro dan ada kontra. Ada yang ngedukung, ada juga yang ya tahu lah gimana Bang maksudnya kan. Ada juga yang ya gitulah. Kan pastinya setiap kegiatan tuh kita tuh nggak bisa selalu dapat pujian kan. Pasti ada aja bahasa kasar cacian lah.
Itu pasti ada orang yang nggak suka sama kegiatan kita, pasti ada. Cuma pujian itu nggak kami jadiin patokan, dan cacian itu juga kami jadiin untuk kami berkembang gitu ke depannya gitu. Jadi apa yang perlu kami perbaiki, apa yang kurang dari kegiatan kami, dan untuk kelebihannya mungkin kami bakal lebihkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Pastinya itu pro dan kontra tuh pasti ada. Nggak bisa semuanya siswa tuh suka dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ya, karena kita tidak bisa merangkul semua orang Ya, di setiap apa yang kita kita jalani. ya pasti ada aja yang nggak suka Karena ya bang. pasti ada Ya pasti ada aja yang nggak suka. Oke. Nah, abang mau nanya nih, kendala sejauh ini Diva menjabat selaku ketua OSIS, mungkin bisa di kegiatan atau apapun lah. Apa aja sih? Kendala. Kalau untuk kendala, mungkin yang pertama tuh, kan kita nih ada kegiatan-kegiatan yang memang ditunggu siswa-siswi nih. Tapi selalu diundur-undur nih kadang. Untuk waktunya, kita cari waktu yang tepat nih. Oke. Kadang ada siswa-siswi, ya biasalah yang, mana nih kegiatan. Mungkin di situ kendalanya kayak, gimana cara kita menenangkan mereka gitu. Biar nggak terjadi keributan gitu. Di sana kita gimana caranya untuk Diva juga nge-brand anak-anak pengurus yang lain, itu kan nge-backing anggota-anggota yang lain, biar nggak ribut gitu lah bang. Oke. Lebih kendalanya di sana sih, kayak keributan gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama ini ada ini nggak keributan-keributan yang mungkin susah diatasi atau ribet lah? Insya Allah belum ada, soalnya belum ada ya. Ya biasanya kalau udah kita kelihatan kayak oh ini bakal membesar nih, itu biasanya kami juga dibantu sama pihak sekolah yang meredam itu semua. Kalau untuk sejauh ini belum ada keributan yang memang istilahnya besar lah yang tidak bisa diredam gitu. Sampai saat ini masih bisa diredam. Ya. Terus ide-ide selanjutnya apa lagi untuk kegiatan OSIS Selanjutnya, ya? kami ada kegiatan coming soon, kegiatan Liga PORS. Kali ini PORS ya, Pekan Olahraga Semansa, insya Allah. Oh, namanya PORS. Ya, kalau tahun lalu kan dia kegiatannya 2 tahun sekali. Di tahun kemarin kan kami udah melaksanakan festival seni ya bang. Di tahun kemarin kan, nah di tahun ini kami melaksanakan yang namanya PORS, Pekan Olahraga Semansa. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya tuh kegiatan ini SFL, Semansa Futsal League. Cuma olahraganya cuma futsal aja. Cuma kali ini ditambah, makanya kita namakan jadi PORS, Pekan Olahraga Semansa. Yang insya Allah setelah mid semester akan dilaksanakan. Oke. Ya. Dari Abang mau nanya nih seputar organisasi. Terus bagaimana caranya kita di sini tuh tidak apatis terhadap organisasi. Karena sejauh ini yang tahu ya, mohon maaf nih, kebanyakan anak-anak muda saat ini ya kalau nggak main, ya main gitu. Maksudnya gini, Iya, paham. mereka tidak peduli akan bagaimana kita itu bisa tumbuh di organisasi. Mereka tidak tahu dan tidak peduli gitu kan. Nah, Diva sekarang membuktikan ke anak-anak yang ada di SMA 1 maupun di Kerinci dan Sungai Penuh ya, bahwa ada loh orang ya Diva sendiri yang bisa aktif di sini dan karakternya udah terbentuk. Menurut abang karakter Diva sudah terbentuk di sini dan abang cungi jempol, beneran keren. Amin. Ya. Nah, PR-nya lagi nih, bagaimana kita bisa mengcopy Diva 1, Diva 2, Diva 3 di sini? Mau kopi? Maksudnya tahu kan? Iya, paham. Bagaimana caranya agar bisa menumbuhkan semangat organisasi dan semangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kemasyarakatan. Yang pastinya tuh gimana sih caranya gitu? Kita berani keluar dari zona nyaman. Oke. Zona nyaman. Berani keluar mencoba hal baru. Jadi kita nggak stay di misalkan kita udah nyaman nih di sini, kita selalu aja di sana aja, stay di sana aja nyaman keterusan tuh nggak bagus jadinya.
Memang kita harus mencoba hal baru, kita biar bisa membuka lebih wawasan kita, pandangan kita lagi, bahwa ada hal lain yang memang lebih besar dari apa yang udah kita lakuin itu. Jadi itu cara kita meningkatkan, cara kita menyukai hal-hal baru, kita berani keluar dari zona nyaman, nggak takut kalaupun gagal nanti kita coba terus. Itu caranya. Kebanyakan mungkin orang-orang lebih ketakut keluar dari zona nyaman, Bang. Jadi terlalu nyaman sama Dan Diva juga sudah membuktikan ya, ya. yang dulunya sekolah di Iya. Bulian, terus juga stay di sini, terus jadi ketua OSIS, aktif organisasi. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, tadi kan lompat tuh. Bagaimana cara kita bisa menumbuhkan jiwa organisasi ke anak-anak Jadi memotivasi yang lain gitu. yang memotivasi yang lain? Lakuin hal yang kita mau lakuin. Jangan takut untuk ngelakuin hal yang mau kita lakuin. Sama zona nyaman tadi. Iya. Jangan pernah takut untuk ngelakuin. Kita tuh jangan pernah takut untuk takut sama pandangan orang lain. Sama biasanya orang tuh kan banyak ya yang kayak, duh takut salah nih, nanti diomong-omongin. Itu kebanyakan orang-orang, jadi mereka nggak pede istilahnya. Oke, berarti mereka merasa insecure. Iya, merasa insecure. Padahal belum tentu apa yang mereka lakuin itu salah dan nggak bagus. Baru opini mereka gitu. Oke. Jadi memang harus melepaskan opini yang seperti itulah. Istilah sekarang tuh negative thinking. Ya. Hilangkan itu semua gitu. Kita positif aja terhadap selagi yang kita lakuin oke dan bagus, tidak merugikan orang lain, ya lakuin aja gitu. Nggak usah nunggu orang lain yang nyuruh kita, atau kita ngelihat dulu nih pandangan orang lain gimana. Kalau pandangan orang lain nggak suka, kita nggak ngakuin nih. Padahal menurut kita nih udah oke nih sama apa yang kita mau nih, dan bagus juga. Tapi karena kita mikir pandangan orang lain dan udah negatif nih pemikiran kita, jadinya kita nggak jadi ngelakuin hal itu. Oke, yang pertama tadi apa? Jangan takut mencoba hal baru. Oke. Dan selalu lakukan apa yang ingin kita lakukan. Selagi itu tidak merugikan orang lain dan selagi itu baik, ya lakukan. Jangan takut dan jangan hanya kita ngelihat satu satu sisi, di mana kita nggak jadi ngelakuin itu. Padahal itu belum tentu buruk dan belum tentu tidak bagus untuk dilakukan. Oke. Ya, menarik. Ada lagi nggak motivasi untuk, nah adik-adik yang baru sekarang kelas 1 gitu kan. Kelas 1 yang udah berapa bulan nih? Udah sekitar 3 bulanan ya. 3 bulanan ya? Ya, 3 atau 4 bulanan lah. Nah, tips untuk adik-adik agar bisa ikut ke kegiatan OSIS atau kegiatan yang positif yang ada di sekolah. Karena banyak tuh, selain dari OSIS juga ada beberapa ini kan organisasi-organisasi yang positif seperti OHIS. Ya. Terus juga apa lagi di sini yang mentok? PIKR, ada PASBIN. PASBIN. Ya, pasukan binaan untuk Paskibraka itu. PMR? PMR ada. Nah, juga ada Adiwiyata. Adiwiyata itu apa? Itu lebih ke lingkungan. Mereka lebih kayak ngelola lingkungan sekolah lah intinya. Pengelolaan lingkungan sekolah. Ya. Kayak greenhouse yang di belakang tuh Bang. Nah, itu langsung dari Adiwiyata yang mengelola. Oke, terus ada apa lagi? Ada Pramuka. Pramuka. Ya, kita juga ada punya kelas menulis yang baru. Kelas menulis tuh gimana konsepnya? Jadi mereka tuh di sana dibimbing untuk menulis sebuah buku, pantun, dan yang lain, puisi misalkan. Nah, di situ mereka dibimbing untuk bisa jadi penulis. Oke. Itu baru tahun ini ya kalau nggak salah. Dan itu oke, kayaknya konsernya lebih ke program guru penggerak ya? Atau guru penggerak? Kelas menulis itu Diva kurang tahu juga itu. Kurang tahu ya? Guru penggerak atau enggak? Sempat ngobrol sama salah satu guru penggerak yang dari sini. Jadi sepertinya ya. Iya, sepertinya ya. Soalnya salah satu yang jadi pembinanya tuh memang kebanyakan dari guru penggerak. Oke, nanti next time lah Abang coba ajak podcast salah satu guru-guru penggerak yang ada di Kota Sungai Penuh. Karena ini menarik nih. Bagaimana tujuan Abang itu bagaimana supaya masyarakat kita tahu dan tidak apatis terhadap
kegiatan-kegiatan sekolah, Iya. terus juga kegiatan yang positif lah yang ada di sini gitu. Dan menurut Abang itu sesuatu yang bagus karena Abang kan dulu pernah merantau juga di luar kan. Oh. Jadi menurut Abang ya, perbandingan antara kualitas kita sama yang di daerah luar, apalagi yang di Jawa itu jauh tertinggal. Jadi bukan bermaksud untuk menghina apa semacam, tapi ini bisa jadi titik awal di mana kita harus bisa bergerak atau bisa menyetarai gitu Iya. pendidikan-pendidikan yang ada di luar sana. Jadi itulah sebabnya penting merangkul guru penggerak, mahasiswa lagi, siswa, Siswa. guru penggerak, siswa, dan juga guru-guru yang ada di sini. Iya, di sekolah. Ya, di sekolah. Nah, balik lagi di awal tadi ya. Tips untuk anak-anak kelas 10 agar bisa join di kegiatan positif di sekolah. Kalau untuk adik-adik kelas 10 ya, seperti yang Diva bilang sebelumnya, yang Diva lihat adik-adik kelas 10 nih masih takut untuk mencoba, Bang. Masih bimbang. Mereka nih skillnya di sini, tapi mereka nggak berani gitu. Kebanyakan tuh dari mereka tuh kayak gitu, Bang. Jadi motivasi untuk kelas 10, adik-adik kelas 10, tetap pada pendirian, teguh pendirian, optimis, jangan mudah nyerah. Ini yang Diva lihat nih, mereka nih lebih ke mudah nyerah kalau udah dikasih sesuatu nih, masukan tuh mereka udah kayak, ya udah deh gitu, apa nggak sih, Bang? Ya udah deh gitu. Mau gimana lagi gitu, mereka lebih ke mudah nyerah. Jadi lebih optimis deh. Pasti bisa gitu. Jangan overthinking dengan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan gitu. Lakuin aja gitu, optimis aja, nggak usah mudah menyerah, semangat aja terhadap apa yang kita mau lakuin gitu. Apapun hal-hal positif yang ada di sekolah, di SMA 1, kalau kita mau join aja, nggak perlu takut kayak, oh nanti gini-gini, nggak perlu. Karena nanti kalau kita udah join, udah masuk ke kegiatan-kegiatan positif, pasti kita akan dapat hal-hal, kita dapat belajar hal-hal yang baru. Nantinya kita akan nyaman sendiri. Awalnya kita takut, kita akan nyaman sendiri. Gimana cara, mungkin takut tidak dapat membagi waktu nih. Nanti kalau kita udah join, itu ada aja jalan kita untuk membagi waktu dengan organisasi atau dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakuin dengan belajar. Iya. Menarik. Abang tambahin lagi ya. Menurut Abang, kenapa kita harus aktif di kegiatan organisasi? Atau nggak usah organisasi, kegiatan ekstrakurikuler juga. Karena apa ya? Di satu sisi itu tuh soft skill yang harus ada. Karena kalau seandainya tidak ada dan cuma mengandalkan belajar doang, ketika dihadapkan ke sesuatu dunia yang begitu luas, setelah ini kan kalian kuliah. Di kuliah itu banyak sekali berbagai macam tipe orang gitu. Dan kita harus bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengembangkan skills gitu. Dan ketika kita berpatok ke belajar doang, tanpa membangun relasi dan memperkuat skill di luar pembelajaran, kita nggak akan bisa berkembang. Susah untuk menyetarakan ya, Bang? Susah. Kalau untuk di dunia perkuliahan nanti. Itulah pentingnya, benar yang disampaikan dengan Kakak Diva tadi, harus balance antara belajar, organisasi, dan main. Iya, harus balance. Kalau kita fokus organisasi atau belajar aja, nanti kita stres, nggak ada mainnya kan. Kita perlu juga hiburan, walaupun sekali-kali. Karena kalau kita terlalu fokus dengan kegiatan kita yang mungkin perlu otak terus ya, memikir terus, nanti kalau nggak ada hiburan tuh nanti stres dong, Bang. Iya, betul. Nantinya kita sendiri yang nggak nyaman dan nggak
gimana ya, istilahnya kita nanti yang boring lah dengan apa yang kita lakuin. Emang sekali-kali kita harus main tuh, nggak masalah main di waktu-waktu yang luang, atau kita ngelakuin atau ngelaksanain kegiatan-kegiatan sama teman-teman, itu kan juga buat nge-charger energi kita kan. Iya. Jadi balance lah antara semuanya. Begitupun dengan quality time sama keluarga. Ya, karena itu juga penting ya. Iya, semuanya penting sebenarnya. Tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang tidak lebih utama. Harus kita balance semuanya. Oke. Itu dia teman-teman Biar Paham Podcast. Diva, selaku Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dan sekarang saya berada di SMA 1 Sungai Penuh. Terima kasih sudah menyempatkan Terima kasih waktunya, kembali Bang. Kakak. Udah mengundang Diva ke Biar Paham Podcast. Ya, karena tujuan Abang Biar Paham Podcast ini lebih tepatnya untuk merangkul orang-orang yang penting yang ada di sini, saling bertukar ilmu dan pengalaman. Dan ketika Diva sudah diundang di sini, berarti Diva termasuk salah satu orang yang penting. Iya, menurut amin. kita semua. Menurut teman-teman Biar Paham Podcast. Oke. Terima kasih. Makasih juga Bang udah ngundang Diva.